Hai anak cucuku semua, ingatkah denganku? Aku adalah Raja Simpang Matan keempat. Namaku Gusti Panji, bergelar Panembahan Suryaningrat. Aku ditabalkan menjadi Raja Kerajaan Simpang Matan pada tahun 1875, menggantikan ayahku yakni Gusti Muhammad Rom yang bergelar Panembahan Kesumaningrat. Jika diurutkan ke atas silsilahku adalah Gusti Paji bin Gusti Muhammad Rom, bin Gusti Mahmud, bin Pangeran Ratu Agung Kesumaningrat, bin Merhum Ratu, bin Gusti Zakar Negara, bin Pangeran Putra, bin Panembahan Giri Mustika, bin Panembahan Giri Kesuma, bin Panembahan Barok, bin Panembahan Air Mala, bin Panembahan Bandala, bin Panembahan Sang Ratu Agung, bin Panembahan Karangtunjung, bin Baparung, bin Prabu Jaya, yakni Raja pertama Kerajaan Tanjung Pura yang menjadi induk dari kerajaan lain, di Pulau Kalimantan bagian Barat. Pada masa pemerintahanku terjadi peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Aku bersama tangan kananku yakni Ki Anjang Samad dan panglima-panglima lain di Kerajaan Simpang Matan, baik suku Melayu maupun Dayak bersatu melawan penjajah Belanda. Di antara para patih dan panglima yang ikut dalam perjuangan bersamaku yakni Panglima Ropa, Panglima Enteki, Panglima Gecok, Panglima Gani, Patih Kembereh, KAI Julak Laji, Mok Rebi dan lain sebagainya. Perlawananku bersama rakyat disebabkan karena Belanda sewenang-wenang meminta pajak atau belasting. Panglima perangku yakni Ki Anjang Samad, murka terhadap sikap Belanda, ia kemudian menghimpun para pasukan untuk bersiap-siap menghadapi Belanda. Akhirnya pada tanggal 27-28 Februari 1915 meletuslah peperangan di kampung yang bernama Belangkaet, maka perang tersebut dinamai dengan nama Perang Belangkaet. Dalam pertempuran tersebut Ki Anjang Samad gugur di medan laga. Ki Anjang Samad kemudian dimakamkan di kaki Gunung Sepuncak Matan. Makam itu oleh para pengikutku dinamai dengan Makam Bunga, di mana hal itu bertujuan untuk mengenang jasa-jasa Ki Anjang Samad yang selalu dikenang dan harum sepanjang masa. Aku bersedih atas wafatnya Panglima perangku, namun demikian perlawanan terhadap Belanda harus tetap berkobar hingga mereka tak lagi memungut pajak atau belasting. 2 tahun berselang di usiaku yang sudah sangat tua, akhirnya aku meninggal dan dikebumikan di belakang Istana Tua bersama para pendahuluku serta Kesuma Simpang Matan yang lain. Kini kompleks makamku sering disebut Simpang Keramat, di mana di lokasi ini pada masa dahulu terdapat beberapa kampung yang berada di sekitar jantung ibu kota Kerajaan Simpang Matan. Berdasarkan peta pada tahun 1891, luasan perkampungan dan pusat Kerajaan Simpang Matan adalah 560 hektar. Nama-nama kampung di Kerajaan Simpang Matan pada masa pemerintahanku adalah Kampung Dalem, Kampung Kaum, Kampung Priai, Kampung Raja, Kampung Mayang, Kampung Belitang, Kampung Surit, Kampung Bugis, Kampung Banjar, Kampung Cina, Kampung Mungguk Jering, Kampung Mendara Oguntung dan lain-lain. Di sekitar makamku saat ini juga terdapat peninggalan penting lainnya, yaitu meriam bujang koreng, tapak bekas keraton, tiang bekas masjid, komplek makam Raja-Raja Simpang Matan serta kawasan situs cagar budaya lainnya. Aku berpesan pada semua keturunan dan anak cucuku, tolong rawat dan jaga peninggalan yang ada, sebab lokasi Simpang Keramat adalah saksi sejarah dari perjuanganku bersama nenek moyang kalian terdahulu. Maka sekali lagi tolong rawat dan jaga lokasi ini beserta isinya. Sampai di sini dahulu kisahku, semoga bermanfaat dan dapat dipetik hikmahnya buat anak cucuku kelak.